siap mendengar baik-baik, tapi melakukannya untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya sapa juga yang ada di live streaming, karena pagi ini ada live streaming. Nah, langsung saja saya ingin berbagi buat Bapak Ibu. Biasa saya katakan nggak merasa tahu, nggak merasa saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan datang dengan hati seperti itu. Nah, saya tergerak sekali hari ini berbicara tentang satu prinsip namanya benih. Katakan benih Bapak Ibu. Seed. Nah, benih itu kelihatannya kecil, tapi potensinya begitu luar biasa. Kenapa saya harus sampaikan ini? Ini waktunya gereja, jangan berhenti untuk menabur. Sebab begini, siapa yang berhenti menabur, pasti berhenti menuai. Ya. Nah, berurusan dengan benih itu selalu berurusan dengan kata menabur, Bapak Ibu ya. Kalau saya katakan ini karena mengingat waktu. Kalau Bapak Ibu mau lihat tanda zaman, lihat saja pada 3 tanda saja. Saya tidak akan bicara eskatologi. Yang pertama tanda langit. Ya, Bapak Ibu akan lihat sekarang banyak fenomena yang terjadi. Alam berubah begitu luar biasa. Ada banyak fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu googling saja tanda-tanda apa yang sedang terjadi di langit. Yang kedua adalah tanda di bumi ini Bapak Ibu. Terjadi percepatannya luar biasa. Saya tidak reaktif dengan kematian Presiden Iran ataupun konsilasi yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah di beberapa kawasan. Tapi tanda-tanda di bumi sedang mengarah kita pada hal-hal yang memang serius sekali ke depan ini. Ya, isu macam-macam, keamanan kah, virus kah, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa googling itu, informasi itu. Tapi yang ketiga adalah tanda gereja. Di satu sisi ada kebangkitan luar biasa. Tapi di satu sisi saya mau ingatkan, gereja lagi diserang dengan banyak pengajaran-pengajaran termasuk penyesatan. Boleh saya kasih dorongan buat Bapak Ibu, tolong jaga anak-anak kita yang milenial sama generasi Z. Sebab generasi ini sekarang rentan Bapak Ibu, dengan isu macam-macam. Ya, teori relativisme lah, bahwa kemudian kebenaran diencerkan, Yesus hanya ciptaan, muncul banyak istilah lah, ya liberalisme lah, Kristen progresif lah, dan itu sasaran empuknya kepada generasi Z dan milenial. Makanya kalau keluarga tidak kuat di pengajaran, mereka gampang digoncangkan. Ya, sekarang banyak anak-anak muda yang lagi diserang pada sisi-sisi ini lewat media sosial. Saya tidak akan membahas itu, tapi 3 tanda ini Bapak Ibu cermati baik-baik. Tanda langit, tanda bumi, dan tanda di gereja. Memang ini waktunya gak main-main. Tapi saya hari ini akan mengajak begini, apapun situasinya, yang namanya menabur harus tetap dilakukan. Yang setuju katakan amin? Oke, coba kita lihat sekarang ini. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Coba kita lihat. Let's see di Kejadian. Genesis chapter 8, coba kita lihat ayat yang ke-22. Adakah di multimedia? Nah ini dia. Ya, itu Bapak Ibu bisa lihat. Selama bumi masih ada, katakan bumi tempat. Yang saya tahu bumi kekal. Oh ya, bumi ini nanti akan diubah. Saya nggak tahu apakah nanti bumi baru ada di sini atau Tuhan ciptakan bumi yang lain. Ada penafsiran berkata nanti kalau Armageddon terjadi peperangan antara Kristus dengan Antikris, maka yang terjadi adalah api semua. Apakah itu akan jadi tempat penyiksaan untuk orang yang tidak percaya? Saya juga belum tahu, karena ini beberapa penafsiran ya. Tapi bumi akan ada nanti, yaitu bumi yang sekarang ada dan bumi baru. Jadi ini bumi ini penting banget, karena bumi tempat. Saya tidak akan membahas. Dunia beda dengan bumi. Bumi adalah tempat, dunia sistemnya. Apa itu sistem? Sistem adalah strategi terpadu yang dikerjakan bersama, sebuah kemajuan ke depan kita akan dapatkan. Saya tidak akan bahas itu. Jadi bumi beda dengan dunia. Ya, dunia itu kosmos, bumi itu tempatnya. Ya, kayak ini, tampak siring ini tempat. Supaya berkembang harus ada sistem pastoral, sistem ibadah raya, sistem konseling, sistem baptisan air. Itu sistem semua. Ya, supaya berkembang. Nah, bumi ini tempat harus dikembangkan oleh manusia. Makanya manusia pengelola sistem. Sayangnya pengelola sistemnya jatuh. Akibatnya sekarang ini sistem dikuasai oleh kegelapan. Ini namanya sistem jahat. Saya nggak akan membahas itu karena saya fokus pada menabur. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu, coba kita lihat. Takkan berhenti-berhenti musim menabur dan apa? Menuai. Kenapa kok menabur menuai itu pertama muncul setelah bumi? Setelah itu baru musim, dingin panas, kemarau hujan, siang dan malam. Jadi begini, musimnya mau apa saja, ada yang lagi dingin sekarang,
Pak lagi dingin ini Pak, iman lagi dingin, doa lagi dingin, kayaknya semangat lagi dingin. Ya, atau ada dari kita, semangat, lagi panas ini Pak, membara terus, strategi membara, doa membara. Ya, mau musimnya kayak apapun, yang luar biasa menabur menuai itu yang utama Bapak Ibu. Ya, jadi jangan dipengaruhi, karena lagi males gak menabur, jangan. Ya coba, jangan dihilangkan ini, ya. Dingin panas, kemarau hujan, siang malam, ada yang lagi malam ini, nabrak-nabrak, gak tahu gelap ini. Ya, kita gak tahu ini usaha ke depan gimana ini. Ada yang lagi kemudian berkata, kita kehilangan ide nih, kreativitas tiba-tiba hilang, semangat hilang. Ada yang lagi siang, gerak terus, jalan terus Bapak Ibu. Nah begini, mau musimnya dingin panas, kemarau hujan, siang malam, gak ada urusan. Yang namanya yang utama prinsip menabur menuai ini Bapak Ibu. Karena ditulis yang utama dulu. Selama ada bumi harus ini Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada benih. Katakan benih Bapak Ibu. Benih itu apa sih? Benih itu begini. Benih itu kan sesuatu yang Tuhan taruh. Tapi benih akan jadi berdampak kalau ditabur. Oke, Markus 4 ayat 31. Ini karena waktu jadi saya bicara cepat-cepat. 37 menit saja ya, jadi ya mesti cepat-cepat ini bicara. Oke, Markus pasal 4 ayat 37. Mark chapter 4, coba kita lihat. Nah ini dia. Ini apa nih? Markus atau bukan ini? Markus 4 ayat 37, benar gak? Oh salah, 31, maafkan, saya salah ayat. Saking cepatnya jadi salah ayat ya. Nah ini dia, oke. Hal kerajaan itu, hal apa Bapak Ibu? Kerajaan apa ini? Kerajaan Allah, the kingdom of God. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Jadi benih itu, biji itu kerajaan. Katakan kerajaan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada kerajaan berarti ada apanya yang utama? Raja. Makanya kan kata kerajaan, kingdom terdiri dari dua kata, king and dominion. Raja dan daerah kekuasaannya. Makanya kingdom, king and dominion. Semua tahulah itu istilah dalam bahasa Inggris kan. Nah kalau ini raja, pertanyaan saya, Bapak Ibu tidak akan pernah punya benih kalau Bapak Ibu tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Benihnya apa? Ya, makanya kalau orang tidak punya benih kehidupan, ya percuma. Yang ditabur selalu jahat terus. Omongannya jahat, karakternya jahat, cara kerjanya jahat. Karena nggak punya benih kerajaan. Sebab begini, karena ini adalah benih kerajaan, harus menjadikan Yesus menjadi raja. Nah kalau kita mau jadikan diri kita jadi raja terus, ya kita nggak akan punya benih kehidupan. Saya boleh begini Bapak Ibu, tapi saya tahu di dalam diri saya ada benih kerajaan. Oh iya, saya terlibat di pelayanan generasi, nggak terlalu lama sih, hanya 40 tahun sampai hari ini. Ya enggak, saya katakan enggak terlalu lama Pak. Mungkin ada yang beberapa tertawa, lama itu Pak. Banyak yang lebih lama dari saya. Ada yang 50 tahun, ada yang panjang umur 60 tahun sampai hari ini. Ya saya saja menyesal memulai pelayanan di usia belasan. Saya pengennya sebelum 10 tahun saya pelayanan. Ya ada teman-teman saya di bawah 10 tahun sudah pelayanan. Dan sampai hari ini konsisten. Makanya saya kalau dengar kesaksian, ada orang tepuk tangan, saya enggak. Ada bapak-bapak ini maju. Usia sudah hampir 80 tahun, ya jalannya dituntun, kesaksian karena baru bertobat. Terus kesaksiannya begini, iya memang, saya ini dipanggil Tuhan berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi saya tidak mau bertobat terus. Tapi haleluya, gara-gara sakit saya sembuh, sekarang saya percaya sama Tuhan, dan saya akan memberikan waktu saya untuk Tuhan. Semua tepuk tangan, saya ngomong begini, ketelat om, ya nggak apa-apa juga sih. Beliau bertobat, tapi kan sebentar lagi mau berapa panjang. Ya oke, orang tepuk tangan saya enggak. Saya berkata, ya syukur dia bertobat. Tapi, wong saya saja dari usia, ya kira-kira 15 tahun pelayanan, nyesel banget. Kok enggak begitu lahir dari rahim mama langsung pelayanan? Enggak lah, itu bercanda saja ya. Nah, artinya begini Bapak Ibu, bahwa saya sadar dalam diri saya ini ada benih kehidupan. Makanya saya enggak akan menabur yang enggak. Karena saya sadar Yesus jadi raja. Kita punya benih Bapak. Tahu Bapak Ibu, benih itu punya kode genetik. Coba Bapak Ibu jangan lihat biasa benih. Oh iya, coba lihat benih. Satu kali nih saya makan apel. Saya begitu lihat apel, saya tiba-tiba punya ide. Selama ini kan makan saja. Ya biasanya saya kalau makan apel bijinya saya makan. Ya kalau
durian enggak Pak, nanti bisa operasi lagi, masa durian biji dimakan, mangga dimakan kan susah, itu gede kan Bapak Ibu. Begitu saya buka, di dalam apel itu ada 8 benih, 8 biji. Nah kita coba lihat, 8 biji. Tapi bayangkan Bapak Ibu tidak bisa lihat potensinya seperti apa. Ketika ditanam, itu akan muncul bukan hanya ratusan pohon apel loh, bisa ribuan pohon apel. Makanya betul, the death of one seed bring the wilderness. Bahwa kematian satu benih itu mengakibatkan terkuburnya satu hutan belantara. Itu betul. Satu benih mati, potensi hutan belantara itu terkubur. Coba, satu benih ditanam satu pohon hasilkan berapa? Banyak benih. Kita ambil 100 benih, 100 benih ditanam 100 pohon, 100 pohon ditanam, 100 benih ditanam 100 pohon hasilkan berapa benih? Kalau kelipatan 100, 10.000 pohon, 1 juta benih, 1 juta benih, 1 juta pohon, 1 juta pohon, 100 juta benih, 100 juta benih, 100 juta pohon, 100 juta pohon. Hitung sendiri sampai kepala kita pusing. Karena banyak, makanya the death of one seed bring the wilderness. Bahwa kematian satu benih itu mengakibatkan terkuburnya satu hutan belantara. Makanya kalau lihat orang, jangan sepelekan. Saya pelayan generasi. Saya waktu melayani di Jogja, fasilitas kita terbatas. Kalau lihat kayak GB Tampak Siring ini, seneng. Ya, AC dingin, coba bayangkan. Oh iya, makanya kalau nggak tahan dingin ke sini bawa sarung lah. Apalah, bawa apa, jaket lah ya. Saya pakai begini bukan keren. Saya nggak pakai begini keren kok. Nah, supaya nggak kedinginan ini aja. Ya, apalagi saya kurang lemak bang sekarang. Jadi ya, pasti pakai jaket-jaket. Nggak, biasa saja begini. Ya, kelihatan kayak dokter lah sedikit ya. Nah lah, dokter dari mana lagi. Jadi begini Bapak Ibu. Ya, jadi fasilitas kita terbatas. Anak-anak kita, ya ampun, mesti ngangkutin di pinggir jalan karena mabuk malamnya. Dari timur-timur itu, banyak dari anak-anak itu kan. Dulu kan, ya keluarganya mungkin apa buang dia atau apa. Udahlah sekolah aja di Jogja sana, ya daripada ngerepotin kita. Bapak Ibu puluhan tahun kita layani. Satu anak terikat narkoba. Sampai papanya ngomong ini sama saya, papanya nih, udah kita kayaknya mau coret dia dari daftar keluarga Pak Rubin. Gak ada gunanya, ini sampah. Saya bilang, Om jangan ngomong begitu. Sampah bisa jadi emas loh. Oh ya, asal dikelola, dilebur, dijual, bisa beli untuk emas. Ya, dikelola ulang lagi, daur ulang. Bapak Ibu, ya coba saya beritahu, ini nggak main-main. Makanya jangan sombong, jangan sepelekan orang. Kadang memang ya susah kita ya melihat orang kayaknya begitu. Tapi begitu dibentuk. Makanya gereja kalau tidak memuridkan percuma. Sorry ya, gereja sekarang cuma cari anggota, tapi tidak memuridkan orang. Tuhan nggak butuh anggota Pak, Tuhan mau murid Pak. Sorry, saya agak keras ini, karena ini waktu Bapak Ibu. Tuhan itu tidak butuh member Pak, Tuhan butuh murid. Kalau anggota nggak ada komitmen Pak, murid komitmen, matetes. Sorry para pelayan di sini, jangan asal pelayanan biasa karena profesi. Saya tidak mau jadikan ini profesi saya loh. Saya tidak pernah kejar pelayanan Bapak Ibu. Saya belajar mau jadi murid. Makanya harus dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Orang berhak melatih karena terlatih sebab dia berlatih karena dia mau dilatih. Lah kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah berlatih, nggak bisa terlatih. Lah nanti imannya dipertanyakan di luar sana nggak bisa menjawab. Weh Kristen itu ya begini, Kristen progresif. Bingung semua, banyak pendeta panik gara-gara itu. Saya ngomong begini, Bapak nggak pernah ngajar dengan benar, makanya panik, takut jemaat pada lari. Ajar yang benar, kokoh kita. Nah, tapi yang diajar mau diajar lah, kalau enggak mau belajar ya kita goncang dengan semua isu di luar sana. Ini penyesatan akan makin banyak. Dan penyesatan sekarang Pak, kalau ketahuan alirannya sesat sudah gampang. Ini masuknya soft kemana-mana. Ke karismatik masuk, ke Pentakosta masuk, ke GKI masuk, ke Protestan masuk, ke Katolik masuk semuanya. Soft masuk di dalam. Oh iya.
Saya bilang begini karena ini tugas kita, nggak main-main. Satu jiwa sampai murtad itu, kita mesti nangis loh Bapak Ibu. Ya, karena potensinya begitu luar biasa. Manusia itu potensi benihnya luar biasa Bapak Ibu. Saya dorong para pelayan di sini. Bapak Ibu punya tanggung jawab loh. Gak sekedarnya mengawal ibadah begini. Kita punya tanggung jawab yang pelayanan di mimbar ini. Kita punya tanggung jawab sebagai pengkhotbah. Oh iya, kita punya tanggung jawab. Maaf ya Bapak Ibu, ini agak apa? Karena kita mengingat waktu sekarang ini. Gak main-main Bapak Ibu. Ya, saya bulan Mei ini agak tightnya luar biasa waktu. High-tech banget. Tapi ya Tuhan kasih anugerah. Saya belum lama pergi ke satu pedalaman namanya Tobadak 4. Itu dari Makassar 14 jam, Bekar. Masuk ke satu tempat. Enggak, saya rutin 3 bulan sekali mesti turun. Sekian tahun ini. Karena saya tahu kalau di sana saya tidak hanya melayani. Saya dilayani Bapak Ibu. Oh iya dilayani. Dilayani dengan kesaksian banyak orang menabur benih hidupnya untuk Tuhan. Bayangkan. Makanya udahlah, jangan jadi. Makanya saya tadi katakan fasilitas enak Bapak Ibu. Ibadah enak, sound system bagus, semuanya enak, tempat duduk enak. Oh iya. Cuma saya ingatkan, pembunuh iman paling besar memang kenyamanan. Kristen sebetulnya makin dianiaya makin kuat. Ya, dari wajah nih kurang aniaya memang kayaknya ya. Yo, kamu ngamati saya ngapain yo? Mau laporan ke Bu? Oh enggak lah, dia teman baik saya dia. Cuman jarang traktir saja terakhir ini ya. Enggak lah, dia teman baik saya. Lea mana Lea? Oh ya, yang aneh Lea istrinya Yohanes, kan Lea istrinya Yakub mestinya. Oke, enggak, jangan dibahas lah. Menghasilkan anak namanya Ruben, kan harusnya begitu. Enggak tahu ini, agak. Udah, masih Lea bukan Lea zaman dulu ini. Oke, yo saya jadi lupa ngomong apa ini kembali. Oh ya, Bapak Ibu saya ketemu satu orang. Saya tuh di sana kalau di dalam mau KKR. Kalau di kota saya jarang diundang mau KKR. Sebab kalau nggak hati-hati di kota itu KKR memperbesar nama pendeta. Loh, kan nggak ada Pak. Maka Paulus KKR di Antioquia kan nggak ada. Petrus KKR di Yerusalem pakai flyer spanduk, hadirilah datanglah. Padahal Tuhan berkata pergilah. Memang kita jangan dibuang Pak tempat sampahnya. Saking kaget saya mendendang. Enggak Pak ini, enggak. Bapak Ibu tahu, saya ketemu satu orang. Ngobrol Pak, oh enggak kenal saya. Ya saya senang, dia juga enggak kenal saya juga baru kenal dia. Cuman dia setelah itu kenal saya. Loh Bapak ternyata pendetanya. Dipikir saya tukang sound system ngangkut-ngangkut speaker. Karena saya pakai celana pendek, sandal jepitan. Terus kemudian pakai tas selempang begitu saja. Jadi dia pikir saya tukang sound system. Ya memang ada potongan sih begini ya. Bapak Ibu tahu karena saya dekat soundman terus kan. Itu teman-teman saya semua. Jadi kemudian dia berkata, oh saya pikir Bapak tadi siapa begitu. Ya enggak apa-apa, malah saya seneng Bu. Kita enggak usah jaim-jaim lah, udahlah. Waktu cerita-cerita, udah cerita ceria. Udah dia pergi, ibu gembala nih. Ibu agak tinggi begini. Tiba-tiba teman saya ngomong ini. Kak Ruben enggak tahu siapa dia. Lu baru kenal. Kak, bulan Oktober tahun lalu. Beliau sama suaminya pendeta dan 2 anaknya pelayanan naik motor. Alat transportnya mereka punya motor. Jalan berkelok-kelok, agak gelap. Nyemplung jurang. Suami 2 anaknya mati di tempat. Oktober bulan lalu. Ini ikut pelatihan kita 3 jam dari lokasinya dia. Dan dengerin, ceria, semangat. Ya ampun, saya langsung kejar beliau. Di tengah kerumunan orang banyak. Saya kemudian berkata begini, Ibu hebat loh. Tetap kuat ya Bu. Saya bilang, sorry ya kita kadang-kala. Ya ampun, doa belum dijawab marah sama Tuhan. Asyir gak salami, cemberut, murtad, pindah agama. Sudah, stop jadi Kristen cengeng. Kristen gak boleh cengeng. Kristen mesti kuat dalam Tuhan. Ya ditolak pacar biasa. Jangan berniat pergi ke toko cat, beli cat, mau minum cat. Jangan.
biasa aja. Saya ditolak calon mertua dulu 2 kali. Oh iya, gara-gara saya pendeta, anaknya mau dikasih makan apa? Dalam hati kasih makan nasi, tante. Ya, tapi memang belum jodoh, Pak. Dia lupa bahwa pendeta itu diberkati kan. Loh iyalah, saya saja tahan-tahan makan Pak sekarang. Iya, oh iya, pendeta sekarang banyak meninggal bukan kurang makan, kebanyakan makan. Oke, isunya kembali ke sini. Bapak Ibu punya benih? Amin? Ayo benih. Benih itu mesti ditabur. Katakan ditabur. Coba kembali ke ayat 31. Waktu saya masih adakah? Pasti ya? Oke. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Sorry, benih tidak perlu gede-gede. Pernah lihat petani nanam biji sebesar mobil? Nah, cuma tanya saja, ada nggak? Nggak ada ya, petaninya pasti capek Pak. Biji kecil saja, tidak perlu gede-gede. Orang berkata, Pak, saya sederhana. Nggak apa-apa dong. Pak, saya sepertinya biasa. Nggak apa-apa dong. Tapi yang penting adalah ditabur, katakan ditabur. Kalau ditabur itu berarti ditanam, katakan ditanam. Kalau ditanam itu berarti mati pada diri sendiri. Oke, saya hati-hati katakan ini Bapak Ibu. Semua yang ada pada kita kalau tidak pernah ditabur itu tidak pernah jadi benih. Maafkan. Boleh punya uang banyak, boleh punya skill, boleh punya semua gelar. Kalau tidak pernah ditabur di pelayanan, tidak pernah jadi benih. Orang tanya sama saya, Pak Rubin takut masa depan. Enggak. Makanya saya tertawa saja itu kalau dengar berita negatif. Wah, bangsa ini berat ke depan. Hahaha. Wah, susah nanti orang-orang Kristen. Hahaha. Oh iya, saya tertawa saja. Kenapa tertawa? Ya, Tuhan berdaulat kok. Tuhan gak pernah bisa dikalahkan apapun kok. Udah yang bagian kita, tabur saja. Makanya ayat 32 memberitahu kita, coba kita lihat. Ini, tetapi apabila ia ditaburkan, kata ditabur diulang lagi. Itu penting banget, very important berarti. Kalau satu kata diulang sampai 2 kali itu penting banget, katakan penting banget. Atau yang kedua kita ini pelupa, katakan pelupa. Kenapa diulang? Atau yang ketiga, coba pegang kepala kita sebentar. Coba semuanya kepalanya dipegang. Tekan baik-baik, tekan. Rasanya apa? Karena kita keras kepala. Oke. Makanya diulang. Ya kalau ada yang berkata, Pak kok lunak? Cepat periksa ke dokter. Itu tengkorak kepala agak bermasalah itu berarti ya. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi prinsipnya begini, benih ini adalah kerajaan Allah. Makanya untuk dapat benih jadikan Yesus sebagai raja. Kalau aku terus gak akan pernah punya benih. Setelah itu benihnya ditabur, mati terhadap diri sendiri. Makanya kalau tidak mati, susah hidup. Ada yang pernah nonton film gak? Judulnya Run, Baby Run. Yang pernah lihat angkat tangan. Jangan pura-pura pernah lihat. Gak ada. Oh iya, berarti ini drakor semua yang dilihat. Queen of Tears atau apa, saya nggak tahu ya. Ya itu kata anak saya lagi terkenal katanya. Oke, film judulnya Run Baby Run. Dimainkan oleh seorang pemeran terkenal namanya Eric Estrada. Siapa dia? Pemain Chips. Patroli polisi. Yang pernah tahu nonton film Chips tolong angkat tangan. Berarti sudah tua. Oke. Nah karena itu film lama. Ya kan itu lama banget itu zaman televisi hitam putih TVRI kan. Oke, gak usah dibahas lah. Saya juga tahu saya sudah tua juga. Tua biasa, tapi yang penting jadi dewasa. Daripada tua kekanak-kanakan, tua tapi dewasa. Oke. Bapak Ibu tahu film itu adalah lahir dari ide cerita based on the true story. Asli itu kisah nyata. Kisah nyata siapa? Nicky Cruz, mafia Sisilia dari Italia.
menguasai kartel di Brooklyn, New York. Dia kuasai ilegal persenjataan gelap, dia kuasai pasar narkoba, dia kuasai minuman keras. Gak ada yang berani sama dia. Ini geng ganasnya luar biasa. Orang bisa ditembak, orang bisa dibunuh, orang bisa kemudian diikat cemplungkan sungai yang ada buayanya. Orang bisa apapun kalau coba melawan dia. Nah di kota itu muncul pendeta yang punya benih. Tapi dia mati pada diri sendiri. Turun ke geng itu, bayangkan. Makanya saya suka kalau pendeta-pendeta turun. Turun, pendeta mesti turun. Itu namanya turba itu, zamannya dulu Orde Baru ada istilah turba, turun ke bawah. Yalah, itu penting banget, itu kenosis teologia. Raja turun jadi manusia, jadi hamba, sampai mati di kayu salib. Nah, pendeta harus begitu. Makanya saya putuskan untuk sering turun begitu Bapak Ibu. Karena saya tahu turun itu membuat kita jadi begini, bisa ngerti situasi, bisa empati, bisa penuh belas kasihan, bisa bergerak, make it flame, bisa menyala-nyala. Orang berkata, Pak Rubin doakan saya menyala-nyala. Udah, kalau mau menyala-nyala, turun ke misi, pasti menyala-nyala. Kamu mau mendengar suara Tuhan tajam? Oh ya Kak Rubin, saya mau dengar suara Tuhan tajam. Pergi ke perbatasan Pakistan sama Afghanistan, namanya Peshawar. Ya, yang bom sering kali meledak. Ya, pasti saudara akan dengar suara Tuhan sangat jelas sekali di sana. Percayalah. Nah, kalau di sini ya bisa lah. Ya, semuanya nyaman, apalagi sering di mall. Bagaimana dengar suara Tuhan? Oke, bisa juga lah dengar suara Tuhan di mall. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu kemudian dia datang. David ngomong begini, Niki, Jesus love you and I love you. Niki berkata, enggak, preman, mafia, enggak ada Yesus, saya punya uang. Saya, hey, come on, Niki, Yesus sayang kamu. Bapak Ibu singkat cerita, David Wickerson adakan acara KKR, crusade ribuan orang. Zaman dulu belum ada building, jadi pakai tenda. KKR pakai tenda nih ribuan orang. Nah dia harus melibatkan panitia kan. Ini kalau KKR gede. Nah yang luar biasa, dia libatkan gengnya Nicky Cruz jadi panitia. Keren ya, preman jadi panitia acara KKR. Semua orang pasti nebak, pasti di bagian security. Ini profesional Pak, dibayar Pak, kayak orang sewa sound system. Tapi ternyata enggak, ini David ini luar biasa. Tahu enggak, Nicky Cruz dan gengnya dijadikan apa? Pengedar kantong kolektor. Coba, saya enggak tahu, GBI tampak siring kalau bikin acara KKR, berani enggak? Yang ngedarin kantong kolektor preman-preman. Tapi menurut saya itu bagus, karena pasti hasil kolektornya jadi banyak. Lah kalau ada yang memberi sedikit ditendang kakinya, masa untuk Tuhan sedikit? Sambil tato kan? Bapak Ibu singkat cerita, karungan uang dimasukkan ke dalam, dijaga oleh gengnya Nicky Cruz. David nggak peduli uang, buang, altar call. Setelah selesai semua, udah sepi selesai. Dia tiba-tiba ingat, Niki apa kabar? Karena dia memang punya misi khusus untuk selamatkan ini. Begitu masuk ke dalam, sebelumnya Niki, nah ini dia, anak buahnya ngomong gini, bos, lari bos. Ini anak buahnya Niki, uang banyak, berkarung-karung begini. Biasanya kita dapatkan uang begini, tembak-tembakan dulu, serempet-serempetan mobil. Kadang-kala peluru nyasar kemana. Ya kalau nembus ke jantung, tiba-tiba kena kuping, tetanus berhari-hari kan susah juga. Jadi kemudian, lari bos, lari. Niki ngomong begini, banteng pistolnya. Siapa berani lari? Hadapin saya dulu. Tapi Bapak Ibu anak buahnya kaget. Karena matanya memerah. Mau nangis. Tapi kan begini aturannya, masa preman hebat nangis gara-gara kolektor? Kan gak elit, tapi Roh Kudus kan tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu tahu enggak? David masuk dan berkata, Niki bagaimana? Niki enggak tahan, peluk David, nangis. Wah! Dia bertobat, dia ngomong begini, hari ini ada kekuatan hebat yang menghujam jantung saya. Saya tidak pernah dihargai jadi orang. Saya selalu dianggap pecundang. Orang takut sama saya karena takut dibunuh. Tapi hari ini ada keberanian hebat yang membuat saya dibebaskan bukan dari sisi luar,
Orang tua saya tolak saya dianggap orang gagal. Makanya saya pengen membuktikan dengan cara apa? Lakukan kekerasan supaya saya dihargai sebagai manusia. Tapi hari ini ada kekuatan yang hebat yang membuat saya dijamah dari dalam. Dia bertekuk lutut, langsung dibaptis di tempat. Bapak Ibu, Niki bikin pelayanan namanya Teen Challenge. Dari situ muncul beberapa hamba Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar orang ini enggak? Namanya Bill Wilson. Ribuan anak-anak di Brooklyn dijangkau oleh pelayanan ini. Saya baca kemudian saya berkata, wow, benih itu begitu. Oke, 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kita akan selesai dengan beberapa ini, karena waktu saya masih 5 menit dari sekarang. After that kita akan berdoa. Bapak Ibu percayalah, di dalam diri kita ini ada kemampuan yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan cari pertolongan dari luar, ada pertolongan dari dalam. Benih itu kan bisa mensuplai semuanya. Ya, makanya dalam benih itu terperangkap apa? Ini dalam benih ya, terperangkap batang, dahan, ranting, daun, buah. Satu pohon itu sebelum berbuah disuplai makanannya oleh benih itu. Sampai nanti muncul buah pertama. Benih yang tadi itu sudah berhenti fungsinya. Terus akan disambung dengan yang lain. Bayangkan. Makanya Teberau diseberangi Israel lewat apa? Tongkat di tangan Musa. Janda di Sarfat ditolong lewat apa? Segenggam tepung dan minyak. Ya kan? Janda-janda yang suaminya kena pinjol. Nah, di 2 raja-raja kan ada nabi yang mati meninggalkan utang. Itu kan pinjol itu ya. Kalau istilah sekarang. Oh, Tuhan tolong lewat apa? Itu tadi minyak yang dituang gak habis-habis. Jadi di dalam diri kita itu ada kemampuan ilahi tidak terbatas. Jadikan Yesus sebagai raja. Tabur itu tanam. Kita tidak akan pernah berhenti menuai, percayalah. Saya beritahu Bapak Ibu ya, tolong lihat ini baik-baik sebelum saya akan tutup dengan 1 Korintus 9 ini. Apapun musimnya, mau musim kering, mau musim inflasi, waktunya tabur saja. Apapun musimnya, mau kering, mau inflasi, waktunya menuai, kita pasti menuai. Ya, dunia mau berkata kering, inflasi, terserah, waktunya tabur saja. Karena siapa yang menabur pasti menuai. Siapa yang menuai pasti makan. Siapa makan pasti kuat. Siapa kuat pasti hidupnya berbeda. 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Saya salah ayat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Maafkan saya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Coba kita lihat sebentar. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Miliki hikmat ini Bapak Ibu. Nah ini dia. Iya. Siapa iya? Tuhan. Katakan Tuhan. Yang menyediakan benih bagi penabur. Sorry. Yang tidak pernah jadi penabur tidak akan pernah punya benih. Gak punya benih tidak akan punya kehidupan. Percayalah. Makanya semua yang tidak menabur laut mati. Di laut mati kadar garamnya 26 apa itu namanya? Karat ya. 26 kadar garam. 26 gram. Ya betul ya Pak. 26 apa itu? Ya 26 kan. Kadar garamnya 26 gram ya. Makanya di situ nggak ada ikan. Ikan nyemplung situ jadi ikan asin, percayalah ya. Dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa Bapak Ibu? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya beritahu Bapak Ibu, tolong benih jangan dimakan sakit perut. Roti makan, tapi harus ditabur jadi benih. Semua yang ditabur jadi benih. Makanya kalau makan sendiri terus, hidup tidak akan pernah sehat. Yuk saya challenge saudara, apapun yang kita bisa lakukan. Kalau punya waktu lebih, jadikan itu benih. Jangan untuk hal-hal yang gak karu-karuan. Kalau punya skill, jangan untuk diri sendiri. Tolong orang lain Bapak Ibu. Kalau punya nasihat yang kuat, nasihati orang lain. Jangan berhenti untuk menabur. Tabur terus Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah berhenti menabur. Sampai Tuhan panggil saya. Saya akan terus menabur. Saya akan terus menabur. Karena pasti apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Jadi begini, miliki hal ini dalam kehidupan. Tuhan memberkati, situasinya apapun, kita tetap bergerak. Mazmur 126 berkata, orang yang menabur sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan apa? Sorak-sore, sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Udah, situasi kita seperti apapun, jangan untuk berhenti menabur. Tetaplah menabur, God bless you all. Tuhan memberkati semua kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-berhenti menabur dan menuai. Siang malam, hujan atau panas, dingin atau kemarau. Saya beritahu musimnya seperti apapun Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin sekarang lagi ada di kondisi dingin, atau di kondisi malam, atau mungkin di kondisi kita lagi kemarau, semuanya kering. Tapi Alkitab berkata, jangan berhenti menabur, karena kita pasti menuai. Tabur nasihat, tabur waktu kita untuk pelayanan, tabur apa saja. Tidak hanya di gereja, tapi di kantor, di kehidupan. Tabur senyum kita, tabur nasihat kita, tabur kata-kata harapan. Jangan nyinyir, jangan suka menghancurkan orang dengan kata-kata yang kemudian negatif. Mari tabur kata-kata yang membangun, menguatkan kita. Supaya begini, orang-orang diberkati. Karena Bapak Ibu tidak usah takut. Siapa yang menjadi penabur, benihnya tidak terbatas, potensinya tidak terbatas. Berkat Tuhan selalu melingkupi kita. Hamba berdoa Tuhan, buat kami semua yang ada di tempat ini, onsite service maupun yang di live streaming. Kami mau Tuhan hari ini bertumbuh dewasa untuk tidak lagi berpikir buat diri sendiri, tapi Yesus adalah Raja kami. Dan kami mau tabur waktu kehidupan yang Tuhan percayakan. Satu kali kami kembali kepadamu, kami akan mendengar suara, sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Pasti kami akan berjingkrak-jingkrak, pasti kami akan bersuka cita. Hari ini berkati umatmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan.